bagaimana pendapat pemateri, maksudnya kita gitu ya, Pak ini terkait buruh yang berpolitik, Pak? Apakah ya kan lagi musim ya? Apakah karena selama ini aspirasi buruh tidak didengar atau bahkan tidak diimplementasikan oleh pemerintah? Nah ini gimana nih? Baik, ini pertanyaannya agak-agak nyerempet. Rempet. Nggak bahaya tak? Iya. Itu dia pertanyaannya. Nggak bahaya tak? Nggak bahaya, tak? Baik, jadi mengenai politik ini pasti memang nggak jauh dari persiapan 2024. Iya. Ya, kita tahu 2024 ini udah sejak sekarang sih udah mulai Iya. tahun-tahun politik ya. Jadi buruh yang berpolitik sebenarnya politik ini kan gini ya, politik ini atau bersiasat ini ya maksudnya. Politik ini nggak sepenuhnya jelek Tidak seperti dan itu. tidak sepenuhnya baik juga. Iya. Kita bicara di Indonesia ya. Saya nggak mau bicara negara lain karena saya nggak tahu juga politik. Seperti silet, Pak. Silet, ya kan? Jadi tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya jelek juga. Iya. Gitu kan tergantung orang yang membawa kekuasaan yang dia pegang, mau diarahkan kemana. Politik ini, buruh berpolitik sah apa enggak? Sah. Sah. Itu hak dia, itu hak warga negara loh berpolitik. Nggak cuma buruh. Ya. HR manager berpolitik sah apa enggak? Ya. Sah. Siapa yang ngelarang gitu loh? Kenapa kok HR manager boleh berpolitik, kok buruh nggak boleh berpolitik? Boleh. Ya cuman memang yang menjadi kekhawatiran nggak hanya masalah buruh yang berpolitik ya. Siapapun yang masuk ke dalam dunia politik tadi, itu yang menjadi concern paling utama adalah seberapa besar kesanggupan yang bersangkutan untuk memegang amanah. Iya. Fokus saya cuma itu, memegang amanah, terutama pada saat dia berkampanye dengan cara apapun, Iya. menyebarkan janji-janji. Nah, terus pada saat dia terpilih, apapun itu, baik dia di jabatan dewan tertentu atau dewin tertentu atau dia di posisi kepala tertentu ya, atau lehernya ya kan, yang wakil lah dan sebagainya. Nah itu kalau sudah terpilih, apakah dia akan benar-benar menjalankan janji yang dia umbar-umbar, yang dia propagandakan pada saat dia kampanye? Iya. Cuman tinggal itu aja. Kalau dia tidak menjalankan janji itu gimana? Masuk penjara nggak? Nggak juga. Paling tidak di dunia ya, nggak masuk penjara. Paling tidak di dunia. Nanti mungkin di akhirat sana dia akan bertanggung jawab dengan janji-janji yang dia pernah berikan. Sehingga berhati-hati saja bagi teman-teman. Nggak cuma buruh ya, saya nggak mau menyudutkan bahwa kalau buruh berpolitik itu sesuatu yang jelek, enggak. Ada angkatan gitu. Ya, ada yang katakan bahwa sekarang sudah ada partai buruh, buat saya bagus-bagus aja. Iya. Sepanjang Sah. itu solid dan memang pemimpinnya mampu memegang amanah. Iya. Mau partainya sehebat apapun, misalkan ada berapa sih pekerja buruh di Indonesia kalau dihitung karyawan aja punya perjanjian kerja. Misalkan kalau rakyat Indonesia ada 300 juta, terus 150 jutanya itu adalah masuk kategori buruh dalam segala jabatannya, baik yang di level paling bawah sampai level paling tinggi misalkan. Terus mereka bersatu jadi satu partai, akhirnya terpilihlah pemimpin yang menjadi pemimpin di negara ini. Ya. Mau sehebat itu atau lebih hebat lagi dari itu, kalau pemimpinnya tidak bisa memegang amanah, hancur aja udah. Ya, hancur saja gitu. Jadi fokusnya kepada amanahnya. Yang susah itu kan begitu tuh Pak. Iya. Waktu dia masih belum terpilih, waktu dia masih baru berusaha, dia memang kebanyakan terlihat bersih, terlihat lurus, terlihat jujur, terlihat amanah, bahkan dengan segala metode pencitraan yang mereka lakukan. Iya. Ya, ada yang udahlah nggak usah dibahas detailnya lah ya, nanti jadi nggak enak larinya kemana-mana. Jadi tapi pada saat nanti sudah terpilih, itu yang harus dipastikan. Iya. Ya. Jadi itu, apakah karena selama ini aspirasi buruh tidak didengar atau tidak diimplementasikan? Bisa saja. Saja. Kemungkinannya bisa saja terjadi, dan bahkan saya mungkin hampir setuju dengan pernyataan dari si penanya ini.
yang membuat statement ini ya gitu. Kenapa Partai Buruh sekarang berdiri misalkan? Mungkin karena mereka melihat juga bahwa banyaknya aspirasi buruh yang tidak didengar. Iya. Terutama dengan fenomena munculnya UJK. UJK ini kan suka nggak suka kita harus jujur mengakui bahwa tidak favorit di mata teman-teman pekerja buruh, serikat pekerja. Kenapa? Fokus mereka sebenarnya kan cuma satu, nilai pesangonnya kan dibabat habis-habisan. Ya. Dan itu fakta loh, itu fakta Bapak Ibu ya. Jangan kita melipir ngeles sana sini bilang Ya. bahwa itu tidak turun. Faktanya memang turun. Pensiun tadinya 2 kali pesangon sekarang 1,75 itu turun apa nggak turun? Ya. Ya kan? Sederhana aja itu kan. Jadi itu turun dan itu sangat tidak disukai oleh pekerja buruh, oleh serikat pekerja. Ya. Karena berbagai alasan lah segala macam dan sebagainya. Ya. Sehingga mungkin mereka akhirnya sekarang menjadi lebih solid dan membentuk partai politik. Tujuannya untuk memastikan aspirasi ini bisa didengar dan bahkan bisa diimplementasikan oleh pemangku jabatan di pemerintahan atau di DPR dan sebagainya. Begitu sih menurut saya. Jadi sah.